Soko Guru. Soko Soko Guru itu kan pilar dari para guru-guru para wali zaman itu, Sunan Ampel, Tambunang, Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Yang fenomenal itu kan yang Soko Tatal itu, yang dari Sunan Kalijaga itu kan dari 17 meter itu 6 meternya itu dari Tatal. Tatal dalam arti itu bukan kok serpian kecil itu enggak, tetapi memang kayu balok ukurannya sekitar 12,6, 12,8, 10,6 begitu. Itu kan ada filosofinya. Jadi kalau masyarakat itu bersatu, maka akan menjadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar, kali ini tim Syiar Dalam Gelap berkunjung di salah satu tempat wisata religi dan bersejarah di Indonesia yang berada di Kabupaten Demak, tepatnya di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Jawa Tengah. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan yang didirikan oleh Raden Fatah ini rupanya membawa pengaruh besar bagi perkembangan Islam di Pulau Jawa. Salah satu bukti peninggalan sejarahnya adalah Masjid Agung Demak. Pembangunan Masjid Agung Demak dilakukan pada abad ke-15 Masehi oleh Raden Fatah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak bersama Wali Songo. Berbeda dari masjid pada umumnya yang memiliki kubah, atap masjid ini justru berbentuk piramid dan bersusun tiga. Bentuk atap tersebut merupakan akulturasi budaya Hindu Jawa dan Islam. Masya Allah. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di alun-alun Kota Demak ya. Kita sekarang mau ke Masjid Demak, sama ada Museum Masjid Agung Demak. Kuncinya di mana? Kuncinya aja. Itu di bawah. Oke, sahabat Syiar, kita langsung aja ke masjid yuk. Kita lihat situasi dan kondisi Masjid Agung Demak terkini, terupdate. Kita dipandu sama Ketua Korwil SSDG Semarang, Jos. Pakai helm ya. Pakai helm. Pakai helm. Oke sahabat Syiar, inilah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak memiliki dua bagian, yaitu bangunan utama dan serambi. Tipologi masjid bersejarah. Oke Mas Gani, pernah sering berkunjung ke sini Mas Gani? Ya nggak sering, tapi kalau ke arah Kudus, ke arah Pati itu pas waktu sholat mampir ke sini. Oh sering mampir ke sini ya? Betul. Masya Allah, inilah teras dari Masjid Agung Demak. Seperti ini dah. Nah, ini ada menaranya nih, menara Masjid Agung Demak. Ini banyak juga nih santri-santri. Di sebelah kanan kita ada Museum Masjid Agung Demak. Serambi masjid dihiasi 8 pilar yang disebut Coko Ukir. Pada bangunan utama masjid terdapat 4 soko guru utama atau 4 pilar utama yang tingginya mencapai 17 meter. Jumlah tersebut menggambarkan jumlah rakaat yang menjadi kewajiban ibadah umat muslim setiap hari. Ini sepertinya banyak musafir juga nih di sini Mas Yani ya. Betul. Banyak musafir ya. Banyak musafir yang singgah sholat di sini. Karena memang masjid ini sangat bersejarah. Masya Allah, masjid ini sangat bersejarah. Oke, kita ke museumnya ya. Mas, ini makam Raden Fatah, Mas? Iya, betul. Makam Raden Fatah di sini. Lewatnya sih. Setelah melihat-lihat bangunan Masjid Agung, tim SDG pun menuju Museum Masjid Agung Demak yang letaknya di dalam komplek Masjid Agung. Oke, kita akan melihat nih masa periode Wali Songo dari tahun 1404 Masehi sampai 1479 Masehi. Nah, di periode pertama itu ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik.
Maulana Ishaq, Maulana Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar atau Gunung Santri Cilegon, Maulana Hasanuddin, Maulana Alayuddin, dan Syekh Maulana Subakir nomor 9 nih. Syekh Maulana Subakir nomor 9. Syekh Maulana Subakir kembali ke Persia. Maulana Alayuddin, Masjid Banten Lama. Oh, ini periode 2. Periode 2-nya ada Sayyid Ali Rahmatullah, Sunan Ampel, Maulana Ishaq, Maulana Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Jafar Sodik, Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. Wah, ini periode kedua nih. Maulana Hasanuddin, Maulana Alayuddin, Syekh Maulana Subakir nih ada di periode kedua. Di museum ini menyimpan berbagai peninggalan sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa di masa para wali Songo, yang dimana museum ini memiliki lebih dari 60 koleksi. Mulai dari foto-foto, berbagai jenis Al-Quran kuno yang ditulis tangan, kap lampu, gentong, hingga material bangunan asli masjid. Karena itu pintu asli, namanya pintu. Oh, ini pintu beledek Ki Ageng Selo ya. Bukan masjid yang tengah itu toh, itu asli itu. Jadi karena memang apa tuh namanya sudah lapuk, dan kita ganti ya. Terus dipindahkan ke museum ya. Ada museum. Daun pintu terbuat dari kayu jati. Kalau ini kayu asli, jadi Oh, ini tiang Pak ya? tiangnya. Oh, Jadi ini tiang. tiang masjid itu Tiang. kan tingginya kan 17 meter. 17 meter. Iya. 17 meter. Kemudian tahun 82 atau 84 Pak Harto itu ada prasasnya tuh ya. Itu kan kemudian dipotong kan karena lapuk banget. Sudah lapuk. Dipotong 6 meter. Kemudian yang 11 itu masih utuh. Yang 11 masih utuh. Utuh sampai atas. Masuk sokot atal yang di Sunan Kalijaga itu masih utuh. Ada berapa tiang Pak? Masih ada Ada 4. Ada 4. Ada 4. Setelah kita kan sokok guru. Soko Sokok guru itu kan pilar dari para guru-guru para wali zaman itu. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati, Cirebon. Yang fenomenal itu kan yang sokot atal itu, yang di Sunan Kalijaga itu kan dari 17 meter itu 6 meternya itu dari tatal. Tatal dalam arti itu bukan kok serpian kecil tunda, tetapi memang kayu balok ukurannya sekitar 12, 6, 12, 8, 10, 6 begitu. Itu kan ada filosofinya. Jadi kalau masyarakat itu bersatu, maka akan menjadi kuat seperti itu. Dan yang kedua itu kalau diceritakan tuh Demak ini kan juga rawan gempa. Kalau 4 pilar itu semuanya kayu utuh, khawatirnya ketika nanti ada gempa itu bisa patah. Maka yang satu ini menjadi pegas seperti itu. Jadi 550 tahun yang lalu dari para wali sudah punya sampai ke sana. Ini luar biasa. Masya Allah. Jenis kayunya jati. Jati. Oh, jenis kayu jati. Besar sekali. Ini ada miniaturnya Pak ya? Miniaturnya ini. Kalau itu asli semua. Oh, ini masih asli. Ini kalau ini kotak kasar di Sunan Bonang ini tulisan tangan asli. Asli tulisan tangan nih Pak? Asli. Al-Quran tulisan tangan. Penulisnya Pak siapa Pak? Sunan Bonang. Sunan Bonang. Masya Allah. Penulisnya Sunan Bonang. Bismillah. Masya Allah, ini adalah peninggalan-peninggalan asli tulisan tangan dari Sunan Bonang. Kitab suci kuno Al-Quran 30 juz tulisan tangan. Ini juga ada kayu tiang tatal dibuat oleh Sunan Kalijaga. Tiang tatalnya. Tiang tatal itu pengunci Pak ya? Tiang pengunci. Tiang tatal itu apa? Tiang tatal. Itu tiang apa ya? Kayu tiang tatal dibuat menjaga. Iya, ini tatalan seperti ini. Tadi saya sampaikan tadi. Jadi kayu tatalnya itu, jadi tinggi masjid itu kan 17 meter. 17. Ya kan? Semuanya yang 3 itu kayu utuh. Utuh. Yang 3, yang 1 yang di Sunan Kalijaga itu ada 6 meter yang dari kayu seperti ini, balok-balok seperti ini. Nah itu diikat, dirangkai, gitu. Dirangkai tadi.
disebut kayu tatal. Tatal itu kan serpihan dari Serpihan ya. kayu-kayu bekas, kayu anu Oh, begitu. iya. Mungkin potong-potongan apa. kayu dijadikan. Tapi kalau kita menyebut tatal sebenarnya ya kecil-kecil. Ya, harusnya kecil. Tapi enggak segini kecilnya itu seperti ini. Kecilnya segitu. Segitu kecilnya. Kalau yang atas itu sirapnya. Sirap itu atap. Atap. Jadi atap Masjid Al Demak itu ada 52.000. 52.000. Seperti ini. Seperti itu. Sekali dari kali semuanya. Jadi kita tidak berani ganti. Pernah Iya. ada yang usul mau diganti yang seperti sekarang ini kan sudah atapnya yang sekarang itu dari beton. Ini dengan tempat musik itu dari beton semuanya. Yang masjid itu asli dari kayu. Dari kayu asli. Dari kayu jati, tapi sudah ada pergantian seperti itu. Dari kayu jatinya juga tidak sembarangan. Yang memang betul tua. Dari apa namanya? Bluru. Blora. Ini juga ada gentong kong dari dinasti Ming. Wah, dinasti Ming. Jadi dulu itu kan, mohon maaf ya kan, belum ada transportasi seperti sekarang kan. Masih banyak jalan kaki, naik kuda. Berarti ketika orang datang itu pertama ya minum dulu. Kebanyakan Hadiah dari Putri Campak. Masya Allah, Putri Campak. Vietnam. Ini ada juga kentongan, Pak. Model kentongannya ini, Pak. Kentongan. Iya, kentongan. Dulu kan belum ada speaker. Iya, Jadi sarana untuk mengejamakan pakai itu. Cuman kadang kan ada juga mengartikan tong berarti masih kosong kan gitu kan. Deng berarti sudah mau penuh kan gitu kan, kalau orang sholat Jumat kan begitu. Sama beduk juga ya, ada beduk juga nih. Tapi juga bisa dilihatkan yang lain, filosofi itu kan tergantung siapa yang mengartikan. Iya. Kulit sapi itu kalau kumpul dengan kayu ya nasibnya dipukuli kayak gitu. Tapi kalau kumpul dengan Al-Quran kan ya mulia kan. Masya Allah. Sama dengan kita kan. Ini beduk peninggalan Tahun berapa itu? Sirap kayu jati bekas atap Serambi Majapahit. Artinya Majapahit itu di masjid itu ada 8 pilar itu memang asli pendopo dari kerajaan Majapahit. Jadi ketika runtuh kita tidak tahu bagaimana cara membawanya. Nah, itu belum tahu itu apakah dulu kan belum ada tronton kan. Apakah ya kita tidak tahu juga. Ada yang mengatakan wah itu cukup ditempatkan di sebuah sapu tangan gitu aja bawa. Kita kan tidak tahu, itu bukan lagi di zaman kita, tapi yang jelas faktanya memang ada dan itu memang betul. Contohnya ini kan peninggalan sejarah yang memang harus kita jaga. Ya, artinya kalau tidak ada semua ini kan nanti akhirnya kan orang bisa berkata itu mitos, itu oleh soal itu mitos, itu tidak betul, hanya dongeng kan gitu. Tapi ini kan ada buktinya. Kita bisa membantah itu kan, ini buktinya ada, sejarahnya ada. Dan itu sejarah turun temurun. Nah, cuma kadang memang dirubah, dibelokkan. Contoh, mohon maaf ini ya. Kita sampai membuat buku itu, kita ada buku sejarahnya. Kita kerjasama dengan UIN Wali Songo Semarang itu. Karena kan begini, ada sebuah sejarah yang kita terima itu kan bahwa Kanjeng Sultan Fatah itu anak durhaka karena memberontak Majapahit. Itulah yang notabene di sana adalah orang tuanya dari Sultan Fatah. Padahal pada saat itu Majapahit tidak lagi dipimpin oleh ayah anda beliau Brawijaya V, tapi oleh Prabu Girindra Wardana yang memberontak kepada Brawijaya V. Jadi Raden Fatah itu menyerahnya kepada Girindra Wardana. Gitu. Tapi menyerah bukan berarti ingin merebut kekuasaan, gitu loh. Karena tadi untuk membela orang tua lebih dari itu. Maka kita yakini prajurit beliau itu ya para santri, karena Demak itu dulunya adalah pesantren. Maka ini bisa bapak-bapak lihat ini kan, begitu beliau sudah bapak kan tidak ada peninggalan kesalahan beliau juga tidak ada semua, yang ada masjid. Ada masjid yang adanya kan semuanya itu kan ya artinya sama dengan Rasulullah kan begitu kan. Rasulullah kan juga seorang pemimpin negara, seorang rasul, seorang nabi. Tapi begitu beliau wafat yang ada ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Gimana kesultanan itu? Tidak. Sama kan? Ada juga beliau itu kenapa makamnya di luar? Beliau makamnya di luar. Iya. Yang di dalam itu kan makamnya Bataranggono itu. Kenapa kok sampai begitu? Karena beliau mengikuti gurunya, yaitu Mbah Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Kan Sunan Ampel kan?
kan juga makannya juga tidak pakai dicungkup, dikasih rumah kan Mas, seperti itu. Jadi kalau para kiai itu menyampaikan itu memang untuk hal duniawi itu semuanya kan dilepas semua, tinggal proses di keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ujungnya adalah masjid. Maka masjid itu kan terapnya ada 3, iman, Islam dan Ihsan. Jendelanya itu ada 6 kalau salah. Jendelanya ada di rukun iman kan ada. Rukun iman. Jendelanya ada. Dulu kan gini kan, jadi banyak orang itu membuat istilah. Istilah. Bledek itu dari katakan melebet gedek, nah, gitu kan. Artinya melebet gedek itu kan ketika masuk masjid ya kita berzikir la ilaha illallah. Di dalam masjid itu mihrab itu ada gambar bulus. Artinya kan nek mlebu sing halus. Di samping memang itu juga mengandung arti. Itu kan ada bulus kan kakinya 4, tubuhnya bulat gitu kan. Itu menunjukkan tahun dulu 1401 atau berapa. Jadi memang banyak semacam prasasti semacam. Ini masih asal. Cuma makan memang petir juga. Betul gambarnya kan petir juga. Menggambarkan petir. Yang konon pernah begitu cepat. Gitu kan? Oh, petir itu pernah ditangkap sama Jarung Selo. Yang kemudian orang menamakan pintu Bledek dan merupakan Condro Sengkolo yang berbunyi Nogo Mulat Salirowani, yaitu tahun 1388 Saka. Menunjukkan tahun kan. Apakah pada waktu itu betul-betul ditangkap? Kita juga tidak tahu. Nah, apa mengandung filosofi seperti itu kita tidak tahu, tapi ternyata itu mengandung arti kan? Mengandung arti. Karena memang begini kan, orang zaman itu, maka ada satu ungkapan kan, kalimin nasala qadri ukulihim kan begitu kan, sampaikan kepada umat sesuai dengan kemampuan akalnya, begitu. Kalau zaman itu dijali dengan bahasa Arab kan malah tidak paham. Paham. Tapi dengan bahasa teman itu malah dia paham kan. Masya Allah. Ada istilah jamus kalimosodo dengan jam itu kalimat syahadat itu kan ada begitu kan. Maka, kalau kita lihat sejarah itu kan para wali dulu itu kan berjuangnya kan menggunakan media budaya. Tapi sudah kita dimodifikasi. Kalau orang mengatakan itu tempatnya kita gunakan, kita pakai, tapi isinya yang kita ganti. Gitu kan? Wayangannya tetap, budayanya, tetapi mungkin di situ syair-syairnya, ada dakwahnya dan sebagainya. Itu istilahnya kan antara budaya dan agama harus bisa berjalan seiring sama. Jangan sering melemahkan, menyamai sebagainya, bisa bersama-sama. Karena memang masyarakat Jawa itu ya harus dikasih wajah-wajangan yang masuk. Kalau dikasih wajangan yang menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa malah tidak paham. Tapi bagaimana kecerdasan para wali pada waktu itu memodifikasi, kalau sekarang itu kan bahasanya ATM kan, amanah, tiru, dan modifikasi. Maka kalau bahasa saya ya kata tempatnya kita pakai, isinya. Yang penting kan isi. Kita tidak mau memasalahkan mau pakaian apa kan, yang penting kan menutup aurat. Nah, kan gitu kan? Setelah kadang orang kan tidak begitu. Pokoknya kalau kita itu udhulu fismi ya kafah. Begitu itu semuanya pakai jubah, pakai apa semua seperti itu kan ya tidak. Yang penting kan nutupi aurat. Mau ditutup pakai apapun ya silahkan. Oke, sahabat syiar, kita tadi sudah mendapatkan penjelasan dari Bapak Fathan dan Bapak Supri ya terkait dari peninggalan dari Sunan Kalijaga. Alhamdulillah tadi penjelasannya cukup lengkap, dan sahabat-sahabat yang mungkin melewati Kota Demak silakan mampir aja ke Masjid Kesultanan Demak Pak ya. Masjid Kesultanan. Pak ada jadwal ini kan Pak, buka tutupnya Pak ini kan? Jadwal buka tutupnya museum. Ada museum. Ada ya. Dari jam kita jam 8 lah.
Dari jam 8. Jam 8 pagi sampai Jam 8 pagi sampai jam 4. Oke, sahabat siar. Untuk museumnya. Kalau untuk makamnya 24 jam. Untuk makamnya Masuk masjidnya 24 24 jam Pak ya. Iya, soalnya dari nyambung sama alun-alun juga jadi 24 jam ya. Ini juga ada filosofi alun-alun itu juga. Wah, itu nanti panjang ceritanya. Jadi kita coba guys. Ya penasaran, makin penasaran. Iya begini, kalau kita berdiri seperti ini, kalau kita mau ke kanan masjid ya surga lah. Tapi sebelah kiri kita itu sana itu ada penjara itu. LP. Ada LP. Di sana itu ada kejaksaan itu. Kejari. Itu kan yang untuk mengadili orang itu mau kemana kan dia. Kalau memang makanya begini kan, Al-Quran itu kan dirangkum di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dirangkum di dalam Bismillah. Bismillah itu dirangkum di dalam titiknya huruf. Mbak itu titiknya satu di bawah kan. Nah, kalau Mbah Sunan Kali itu mengatakan namanya batik. Batik itu artinya bak sama titik. Bak sama titik. Ada tempatnya. Artinya kalau titik ini dikasih titik satu di bawah namanya bak. Kalau dipindah ke atas namanya nun. Kan begitu. Kalau tambah satu di bawah namanya ya. Di atas tak, tambah lagi sa. Artinya bagaimana hidup manusia itu diawali dari titik. Titik ini mau kita bawa kemana? Kita isi apa? Maka bak itu ada tempat seperti itu. Hidup kita di siapa? Begitu kan? Kalau diisi hanya titik satu namanya bak di bawah kan? Nah, kalau di atas namanya kalau kita kearahkan ini kok kita kasih isi ke masjid, demak, maka ibadah artinya pahala menjadi surga. Dan kalau ke kiri tadi penjara. Siapa yang ngajinya ada kejaksaan? Kan begitu. Ada pasar, ada masjid, sebelah kiri ada pecinan, pasar, kan begitu. Nah, pasar itu tempat transaksi, orang usaha dan sebagainya. Masjid tempat orang ibadah. Ini harus saling sinergi. Faidah barok kapan? Sob. Ketika sudah selesai beribadah, silahkan kamu fantasulu fil ardi wabtahu min fadli. Kita bertebaran untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kerja tadi. Tetapi ketika kita di pasar, jangan lupa dengan masjidnya. Kan begitu. Ingat, kita melaksanakan sholat beribadah tidak bisa sempurna kalau tidak menutup aurat. Yang kita gunakan untuk menutup aurat ini beli di mana? Di pasar. Pasar. Begitu. Maka solusinya di antara pasar dengan apa? Masjid. Ini sebenarnya pecinan ini. Iya, sini ada ya pecinan Pak ya? Iya. Pasar. Saya pernah ke situ. Maka di sini tadi itu namanya alun-alun, dari bahasa alwanun, bermacam-macam di sana. Di tengah. Mau kemana gini? Ke kanan, surga kan? Mesir. Ke kiri penjara. Masya Allah. Begitu. Macam-macam orang di sana jalan-jalan semuanya macam-macam. Nanti mungkin ketika mendengar adzan ada yang datang ke masjid, ada yang tetap nongkrong di sana juga ada mau. Ada juga yang ngopi. Namanya alwanun kan bermacam-macam kan di sana. Ada yang ngopi, ada apa beli apa di situ bermacam-macam yang di sana. Termasuk orang yang ziarah ke beliau Sultan Fatah itu bermacam-macam. Macam-macam. Maksudnya macam-macam niatnya begitu. Ya niatnya ya macam-macam, orangnya itu juga bermacam-macam dari negara, baik dari apa namanya daerah di sini, dari domestik maupun dari mancanegara. Kemudian yang datang juga mohon maaf ya laki-laki, perempuan. Kemudian nanti juga berpakaiannya juga bermacam-macam. Ada yang pakai peci, ada pakai belangon, ada pakai seperti ini juga kan. Jadi mana semuanya. Nah itu semuanya kita dari takmir masjid maupun karyawan itu kan menyebut itu bukan tamu kita, tapi karena tamu Sultan Fatah. Begitu. Yang namanya sultan itu kan tamunya juga bermacam-macam. Masya Allah. Begitu kan, bermacam-macam tamu. Sultan. Kita nyatakan nantinya demikian. Oke. Masya Allah, terima kasih Bapak. Sama-sama. Atas informasi ya. Barokah silaturahmi ini. Mudah-mudahan berkah. Sama lagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya sama-sama. Kalau bisa ketemu dengan yang jaga di sini malah lebih luas. Iya, karena ini di luar kunjungan Pak ya. Udah jam 4:30, jadi sahabat siar ini udah jam 4:30. Tapi alhamdulillah kita diperkenankan masuk sama Pak Adhan. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak nih. Oke sahabat siar, ini adalah akhir dari kunjungan kita ke Masjid Agung Demak. Ya, Masjid Agung Demak nih museum-museumnya. Alhamdulillah semua sudah dijelaskan sama Pak Fathan Pak ya. Iya. Oke sahabat siar, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami tetap di Siar Dalam Gelap. Oke sahabat siar, kita sekarang akan menuju ke makam dari Sultan Raden Fatah. Ya,
yang terletak di samping dari Masjid Agung Demak ya. Kita lagi registrasi dulu nih, Mas Gani. Oke, alhamdulillah sahabat Syiar. Kita sekarang sudah berada di pelataran makam Raden Fatah ya. Kita akan melihat di sekitar makam, banyak juga yang berziarah nih. Kita bisa lihat banyak yang berziarah. Oke, kita langsung ke makam Raden Fatah. Oh tuh yang tadi itu Mas ya, yang atap itu Mas ya? Ya, cuma ini enggak. Ini 2 kan. Tadinya 3 kan. Oh ya 3 itu ya? Ya, betul. Tapi ini kayunya sama nih kayunya. Oh, tutup ya. Menjarah dulu Mas. Menjarah dulu. Menjarah dulu. Ayo, bang. Setelah Masjid Agung Demak dan museumnya, tim SDG juga mengunjungi Masjid Sunan Kalijaga Kadilangu yang lokasinya tak jauh dari Masjid Agung Demak. Berbeda tempat antara Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Sunan Kalijaga Kadilangu. Ketika ingin ke area makam Sunan Kalijaga, tim SDG harus keluar dari komplek Masjid Agung Demak terlebih dahulu. Mengarah keluar komplek masjid, terdapat toko-toko yang menjual berbagai souvenir masjid, berbagai seni ukir dan kaligrafi. Ampun, mawon dengan samping juga. Mriki. Sekarang aja nih.
kegelapan terbitlah sinar. Iman, ilmu dan amal membawa harapan. Dalam gelap kita temukan jalan. Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan. Iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu. Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam keheningan malam yang sunyi, terukir kebesaranmu dalam hati. Ilmu yang dipelajari, iman yang tumbuh, amal yang diamalkan tanda kesungguhan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan. Iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu. Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam setiap duka dan ujian, terangi hati dengan keimanan. Teguhkan langkah, berpegang padanya. Syiar dalam gelap, penerang langkah jiwa. Syiar dalam gelap, memancarkan cahaya. Iman, ilmu dan amal, wujud penghambaan. Bukti cinta kepada Sang Pencipta. Syiar dalam gelap, menjadi jalan kami. Pada saatnya ini marilah kita rileks sejenak sambil mendengarkan musik kontemporer dari teman-teman sahabat-sahabat Korwil Semalaya yang akan membawakan musikalisasi puisi kontemporer. Kepada Bang Rizal dan teman-teman kami persilahkan. Saudaraku, lihatlah malam yang menyayat membingkai sunyi. Jalan tampak gelap senyap, akankah kau mampukan terlewat? Sementara di kejauhan puja terus didoa, para santri bersarung dan berbaju putih. Saudaraku, lihatlah pepohonan melambai hening, bergumam berzikir kepada Zat Ilahi yang kan menenangkan bumi. Teladan kepatuhan, penghambaan tanpa pertanyaan untuk apa dan mengapa. Namun lihatlah saudaraku, mushaf suci yang abadi, kumpulan kalam dan petunjuk, hanya menjadi penyaji hiasan dinding yang retak, juga pemanis buah bibir yang dilantunkan dalam gurauan tanpa makna arti. Lihatlah saudaraku, langkah jalan terus ke depan, kau takkan mampu melawan langkah jalan itu. Tampak jalanan menjadi semakin menggelap, debu-debu kotor yang menyesak, batu-batu menyandung berserak tersesat, dihingar-bingar dunia antah dan fana. Namun ingatlah saudaraku, pakaian yang selalu kau kenakan, jagalah, sucikanlah dan rawatlah, kau kan terhindar dari itu.
terpasung di sudut-sudut kebenaran, terinjak kaki-kaki kesombongan, tertusuk keserakahan dunia, ramai dalam kealpaan, riuh dalam berjuta pamrih. Suara-suara itu menusuk sendi-sendi tulangku, meneroboskan nurani-nurani. Suara-suara itu pekakkan dalam kesendirianku, mengejar langkah di balik kefanaan ini. Suara-suara itu penuh kepala dalam kesepianku. klosone bedak tambah lencata. Asune mati buangan kali kaline banjir guaan pinggir pinggire lunyu golek osangu. Oke, tepuk tangan buat sahabat-sahabat semuanya. Persembahan dari sahabat-sahabat Syiar Dalam Gelap Korwil Semarang Raya. Kayaknya sedikit tegang tadi ya. Mohon maaf Abah, ini tadi latihannya baru sore tadi dan personilnya pun juga comotannya juga baru tadi. Sekitar seperempat menit baru tercipta ini tadi barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian yang tergabung di SSDG Korwil Semarang Raya, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua kumpul sekaligus merayakan harlah yang kedua tahun SSDG Korwil Semarang Raya. Mudah-mudahan dengan telah berjalannya 2 tahun SSDG Korwil Semarang Raya, tetap Allah jaga kekompakannya ya. Dan yang terpenting adalah tetap istiqomah sampai husnul khatimah ya. Insyaallah dengan dipotongnya tumpeng ini sebagai satu lambang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah tali persaudaraan yang semakin erat ya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga itu semua dan Allah selalu anugerahkan cinta dan kasih sayang di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita mampu untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memotong tumpeng. Wah, tumpengnya warna kuning ini ya. Biasanya dalam tradisi kita itu tumpeng bentuknya memang selalu seperti ini, seperti Gunung Merapi ya. Tapi simbolnya itu ada warna putih, ada warna kuning, yang tentu saja para leluhur kita membuat rangkaian ini semua bukan tanpa makna ya, tetapi semuanya memiliki siloka, memiliki filosofi tersendiri. Kuning itu melambangkan kemakmuran, kejayaan ya. Jadi diharapkan SDG juga bisa sampai titik kejayaan, yaitu kita mati dalam keadaan husnul khatimah
karena itulah cita-cita kita yang paling tinggi, bagaimana kita meninggalkan alam dunia dalam keadaan baik, Allah ridho terhadap kita dan kita pun ridho terhadap takdir yang telah Allah berikan. Juga ada lauk-lauk pauk yang lain yang ini saling berkesinambungan. Artinya apa? Filosofinya ini SDG ini tentu saja lahir dari berbagai macam keilmuan, background akademisi, latar belakang pendidikan, pergaulan dan lain sebagainya. Tanpa disatukan pasti tidak akan melahirkan sebuah kekuatan yang kuat ya. Jadi kita tidak boleh memandang rendah siapapun. Karena apa? Saya sering katakan SDG ini ibarat tubuh manusia yang masing-masing mempunyai fungsinya tersendiri. Jangan saling menyalahkan karena semua harus berjalan sesuai dengan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, saya potong. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Bismillah. Di kegelapan terbitlah sinar, iman, ilmu dan amal membawa harapan. Dalam gelap kita temukan jalan, Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan, iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu, Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam keheningan malam yang sunyi, terukir kebesaranmu dalam hati. Ilmu yang dipelajari, iman yang tumbuh, amal yang diamalkan tanda kesungguhan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan, iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu, Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam setiap duka dan ujian, terangi hati dengan keimanan. Teguhkan langkah, berpegang padanya, Syiar dalam gelap, penerang langkah jiwa. Untuk informasi mengenai sejarah Kota Demak selengkapnya, simak wawancara tim SDG bersama narasumber yang merupakan keturunan langsung dari Sunan Kalijaga hanya di Syiar Dalam Gelap. Iman, ilmu dan amal, wujud penghambaan, bukti cinta kepada Sang Pencipta. Syiar dalam gelap menjadi jalan kami. Assalamualaikum Oleh sebab itu jaga terus iman, ilmu